Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya Kang. Aku direkam sih. Lah, alhamdulillah ini Jumat tanggal 2 26 ya? Februari. 26 Februari. Oke, karena sudah malam. Tadi mengawali meditasi ya. Ketika meditasi saya emang niat untuk pengisian ini juga sih. Saya cek, habis itu pesenan sih tasbih bidara, langsung minyak bidara. Ya alhamdulillah banyak energi yang masuk, termasuk beberapa senjata gaib. Langsung udah maksimal, dan insya Allah tanpa khodam. Langsung tadi ada cahaya udah tahu ces kayak tombak neng tengah, bisa nyebar muter, pembersihan biasa, pembersihan diri. Langsung terakhir kalau aku kan posisi gini ya, maring nih sampean harus maring ini, terus pembersihan maksimal insya Allah. Jadi setelah meditasi pasrah, sebelum meditasi dan sesudah meditasi insya Allah bisa dirasakan ilmu rasane. Sing iso krasa, isone krasa mergo sering latihan. Habis itu tadi terakhir ana sing krungu suara jalan kaki ndak? Ada. Dengar ya sampai tak? Dengar. Habis itu saya melihat ada seseorang tua bawa taket, duduk sini. Nah, semangati kanca-kancamu ilmu ngene iki jarang. Insyaallah kemanfaatannya oke jadi ke depan. Dan maksudnya bahasa jarang itu murni kekuatan jiwa atau sukma kita. Dalam arti keilmuan di Nusantara itu banyak, tapi ini markas Kasekuan ini ilmunya uniknya ya tanpa menggunakan kayak perantara ya seperti yang sudah disemangati, karena pada waktunya ketika sudah nyawiji keilmuan ini nanti akan disetting itu orang mencari kita. Seakan-akan kita sih diparani, bahkan sih dihubungi. Mas Hartono, Mas Edi, wis goleki wong. Mbok debt collector kok sing nagih. Ya arti. Nah, sama Kang Haji, gurung Mas Haji. Lagi pirang minggu, Mas? 2 minggu. Alhamdulillah, ini teman-teman yang hadir dapat hadiah tasbih 33 dari bidara. Insya Allah kalau non medis kayak gini tok niat jadi, tanpa niat jadi enggak, bisa dicek. Kalau emang murni non medis berani jaminan, tanpa niat apalagi dengan niat lebih reaksi gitu. Ini Mas Adi, monggo halal. Kopi itu, terima kasih. Mudah-mudahan barokah. Amin. Mas Hartono, monggo. Alhamdulillah, matur suwun. Untuk calon istri yang baru ya. Mahar. Calon istri. Ayo, untuk mahar nanti. Ya eman-eman mare kok cilik ya Allah. Kuwi orang ngirit medit ya. Mas Haji, monggo. Rezeki yang datang ikut. Alhamdulillah malam ini menunya kerupuk sampai apa kuwi Kang? Pokok yang Bebek. ringan. Kacang atom. Kacang atom gajah. Ora gajah duduk. Ini menyesuaikan sama kondisi alam yang sejuk, jadi Kesejukan kena banjir. ringan. Enggak apa-apa tolak Dan menu musyawarah. Dimulai dari siapa dulu? yang hadir duluan. Mas Hartono. Ayo sini ya, kameranya bawa sini.
dalam seminggu ini, 2 minggu deh, punya masalah apa, ngadepin masalah apa, langsung, atau tadi kaitannya wirid ataupun meditasi. Bagaimana Mas? Kalau tekan Mas Wirid la ilaha illallah tadi loh Mas. Ya. Tiba-tiba ada suara tokak, tapi banter, tapi tokaknya kok di biasanya tokakan banter sih. Kaget. Abot bro. Burung. Hah? Biasanya kan tokakan jari ini. Ono sing teko. Ono sing teko. Kamu tak diundang. Ya pasti ada lah. Apalagi apa ya? Mas Edi dulu jawab. Satu pertanyaan atau 2? 1. Mas Edi, kok tadi pas wirid la ilaha illallah kok ada suara tekek? Biasanya umumnya hewan tekek itu bunyinya banter. Lah tadi pas dilalah atau pas tadi pas baca la ilaha illallah suara bunyi tekek kok kalem. Kayak amit-amit bahasanya ya. Kayak bunyi tapi isin ya. Bagaimana Mas Edi fenomena itu? Kalau saya pribadi sih cuma merasakan. Ini loh pertanyaan tadi loh, kaitannya tadi. Untuk kaitan tadi. Wah, gimana ya untuk menjawab Rada angel katanya. rada ini, rada susah dijawab mungkin karena saya sendiri jarang merasakan hal yang demikian. Oke. Cuma tadi dari saya sendiri waktu Engkau pertanyaan sampean ada gitu. momennya. Siap. Pertanyaan Mas Hartono itu. Siap. Apa dibalik suara ketika baca la ilaha illallah ada suara tekek dan pelan? Biasanya itu umumnya kan banter. Ketika rotip itu loh. Mana yang menjawabnya ya? Sulit. Rada sulit untuk menjawab. Ya, pecahkan dengan bahasa meditasi lah. Ruwet. Ruwet. Pertanyaannya ruwet ini. Mas Aji. Pas ketika lafaz la ilaha illallah ada suara hewan. Hewan kok bunyinya nggak seperti biasa mungkin. Ya mungkin menghormati ada istighosah, memelankan suaranya. Kemungkinan Apakah itu hewan asli? sepertinya enggak. Enggak ya. Enggak. Apakah itu penyusup? Kemungkinan ya. Kemungkinan iya. Pecahkan meditasi dalam ada apa ini? Mungkin ada yang mengganggu ya. Ya, Kemungkinan ada ya mengganggu, ada orang yang ngintip kemungkinan. ngintip. Kalau ada acara di situ ada apa? Kemungkinan gitu ya. Kemungkinan masih kemungkinan, belum pasti itu. Kejadian ini emang tempat kayak gini Mas Hartono. Ini tempat yang saya setting untuk pelatihan dan pengobatan. Emang pasti ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Pernah suatu pelatihan dari orang Semarang sendiri, itu ada suara kayak tikus tapi kayak ora tikus. Yo gludak-gludak, tapi ki kayak ora tikus. Susah-susah kok ganggu terus. Langsung saya ambil jari tahiyat. Ke atas. Ya ada suara. Itu asli. Boleh ditanyakan yang bersangkutan. Apa ya jadi? Tapi wongnya sing fotone itu lemu lho, besar, besar, gede.
sangar gitu. Jawabannya yang paling penak ya meditasi ini biasanya ya ana sing ana apa nih karena tidak umumnya hewan. Mas Edi, monggo Mas Edi, dalam 3 bulan 4 bulan apa ada masalah apa atau membuat masalah apa atau nanganin mau berbagi pengalaman. Ini ada pertanyaan Mbak ya. Ya. Waktu meditasi pasrah tengah meditasi ke pertengahan meditasi ke selesai, saya merasakan ada hawa dingin di area mulut. Mulut tok. Iya. Kalaupun saya dekat sama kipas pun tadi membelakangi kipas, harusnya yang terasa dingin itu mungkin di tengkuk belakang. Itu pun posisi saya pas di bawah, jadi angin dari kipas itu tidak mengena ke saya. Itu mungkin yang tidak bisa saya jabarkan, mungkin Pak Naswa bisa menjelaskan yang saya rasakan tadi. Pertengahan meditasi berjalan ke akhir selesai meditasi kok ada hawa dingin gitu di area mulut. Nah, Mas Hartono ambek Mas Haji tadi pertengahan meditasi mendekati terakhir ada sesuatu ndak? Sensasi apa ya, neng awak ana semua jelek kayak energi mak jelek ke bawah ya. Nah, sampean Mas Haji? Ya, kemungkinan pas doa, pas meminta pada Tuhan itu hangat. Oh, pas mau rote. Ah, Pas rote. Mungkin tadi Mas Edi. Oke, nah yang senjata kan sudah tadi ya. Istilahnya ada cahaya turun dari atas ya. Cahaya putih. Bersinarnya putih. Apa ya? Putih-putih kuning. Putih-putih orange. Mas. Kuning emas lah. Nah, sing Mas Hartono tadi, nah Mas Edi tadi mungkin tadi kan pertengahan akhir saya menyampaikan tadi mbahnya kedatangannya setelah beliau datang bawa teken Mbah XXX. Nanti saya mengaklaim, wah sesat nih saya. Mbah XX ya, pesan tadi kaitannya ilmu ini sangat jarang di padepokan lain atau apa, karena murni menggunakan kekuatan sukma. Dan ketika sudah nyawi jika ilmuwan ini, insya Allah kemanfaatannya, barokahnya bisa dirasakan orang sekitar, terutama keluarga kita. Tadi kan saya pesennya gitu, rasa golek pasiennya golek dhewe kan. Nak wis iso nyawiji karo ilmu iki. Ya Mas, sampean pasienmu akeh ra Mas? Kok iso kondo ngono? Wis nyawiji burung. Ya, saya ketika pelatihannya sudah bilang, aku sampai saiki lho masih mengasah. Basa ilmu rasa kadang ngrasake, kadang ora iso ngrasa. Nah, kadang maksiat, kadang ora patek maksiat. Kadang sregep, kadang ora patek sregep. Kadang makan, kadang ora. Lah kuwi. Kena iki. Kena. Jadi Ya. non sewu, apa yang saya sampaikan tadi bukan mengada-ada. Gesekan, Kang. Nah, yang saya rasakan demikian saya sampaikan apa adanya. Kalau gaib itu hawane panas, anget, hangat ke panas, itu biasanya energinya agak lumayan besar dan negatif. Kalau yang saya rasakan dingin tadi, Dingin, anyes, sejuk, itu insya Allah positif gitu.
carane ya bahasa apa ya ayem lah. Rasane kan atis-atis ora menyiksa. Bahasane atise iki nyaman. Nggih, Atis nyaman. atis nyaman. Yaitu bentuk gesekan gaib dengan sisi jasad kita, badan kita. Secara tidak langsung berdampingan langsung. Kan jare tadi Mas ini gambarannya. Tadi Mas cerita di sini duduknya langsung kayak sosok yang tadi di sini deket banget. Posisi saya tadi duduknya sini. Nggih, ngoten nggih. Terus suwun selanjutnya untuk apa tadi pembahasan si anak tadi. Next. Dalam beberapa bulan sih absen kemarin. Absen ya. Ya, absen. Kena banjir ya. Kena banjir. Dan sebelum banjir, nah itu yang berkaitan sama si Amel. Namanya di itu aja di Si Titit. nah si itu ya Nah, si anak yang pernah berobat di sini ya. berobat di sini, dia pulang ke kampung mau balik lagi ke sini kok selalu ada kendala, sampai pernah pingsan. Sampai kemarin udah sampai di sini, rencana mau dibawa ke sini untuk ditangani, tapi alhamdulillah kok saya tunggu 2-3 hari, bahkan saya sendiri pun udah berusaha mendekat, kepengen menangani, tapi alhamdulillah belum sempat ditangani kok kondisinya tambah hari tanpa sehat, tanpa ada hal seperti yang dialami waktu di kampung. Itu keluhannya bagaimana, langsung saya cara menangani ini Belum sempat, cuma saya udah mempersiapkan dari rumah, sengaja datang, tapi kok saya lihat kondisinya fit, tidak ada gejala apa-apa, cuma saya pantau untuk hari berikutnya seperti biasa, tidak ada apa-apa. Berarti belum sempat tertangani ya. Belum sempat tertangani, tapi udah Ada niatan ya. ada niat. Sempat kontak WA atau telepon sama si pasien. Caranya ada ya engko nak ikut tak tangani tanggal sekian. Cuma nanya sama teman-temannya, gimana keadaan temanmu, apa masih sering pusing atau keadaan yang kayak kemarin pernah dialami. Temannya bilang enggak. Itu pertanyaan saya ke temannya lantaran ada niat. Oh gitu. Itu ya si A ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk kedepannya selalu sehat. Amin, amin. Sebagaimana yang diharapkan, Amin. supaya bisa aktivitas belajar dengan lancar. Amin. Ya, bagi teman-teman yang melihat ini, konco-konco sedulur yang mau berpartisipasi di panti asuhan Nurul Ihsan ya Kang ya. Malah promosi. Ya udah masalah loh. Wong masa nih surga deh orang ngejak-ngejak. Besok seminggu promosi. Satu minggu ya. Monggo. Nurul Ihsan Profesari. Ini pengasuh termasuk jajaran pembina juga. Mas Edi. Bukan pengasuh Bapak Ibu, cuma nemenin main sama anak-anak. Lah itu namanya kan pembina toh Kang. Kalau ada tetangga kanan kiri yang tidak mampu ya monggo hubungi beliau. Yang penting memenuhi syarat ya. Kita berusaha semaksimal sebisa mungkin untuk bermanfaat bagi sesama kita.
Amin, amin. Amin. Nggak ada pertanyaan nih berarti. Sampun. Sampun. Oke. Mas Aji, monggo giliran sampean. Atau mau tanya Mas Hartono sama Mas Edi tadi? Apa ya? Oh. Sampean kan pelatihan 2 minggu. Ah, Nah, sampean punya pengalaman apa? Wis nangani pengobatan belum? ya selama 2 minggu ini belum menangani suatu kejadian-kejadian yang aneh. Omahmu. Ya rumah saya itu rumahku ya. Sing pembersihan tabir atau apa? Waktu pembersihan tabir itu pakai ismu gunting. Ismu penting. Itu kayak ada cahaya langsung masuk. Ya paling ya apa itu? Berkahnya atau apa itu tidak bisa masuk. Nah, tapi setelah tabirnya tak gunting, Nah, langsung bisa masuk cahaya masuk apa itu. berarti depan rumah tertutup kayak kain merah itu ya? Kayak plastik merah itu, Hmm. plastik merah tembus. Berarti cahaya-cahaya yang dari luar tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Hmm. Tidak bisa masuk. Setelah diismu gunting, dibuang, Hmm. ada perbedaan tidak dirasakan di dalam rumah? Pasti ada. Lebih nyaman, lebih adem. Hmm. Biasanya ya pikirannya rada betak di Bening ya. Kira mumet. fresh ya. Rada mumet ya. Ora didit Padahal banjir Los, belum ya. selesai kok iso budeke ilang nih. nih Berarti setelah pembersihan itu ya rasanya kayak gitu. setelah pembersihan ya masih ada yang tetangga yang jahil. Ya janganlah ya, di luar forum ini ya. bahaya ya, bahaya. Piye tes lapangan, bersentuhan dengan alam sekitar, dengan makhluk gaib sekitar bagaimana? Belum ada sih. Wis carane kayak ono gaib apa kayak karune piye di tempat tertentu atau ruangan atau apa? Belum coba. Belum coba. Murid baru iki kurang jajal-jajal ya piye jan. Engko pengalamannya kudu dites-tes ngono kan. Jadi semakin Tambah wawasan. tambah wawasan, tambah mental dan tambah pengetahuan. Gitu. Ada pertanyaan untuk saya, untuk Mas Hartono atau Mas Edi? Pertanyaan yang berhubungan dengan malam ini atau Malam Monggo. Ini Mas Haji dulu. Mau bertanya ndak sama saya atau Mas Hartono atau Mas Edi yang kaitannya tadi Mas Hartono pertanyaan, Mas Edi pengalaman atau pertanyaan ke saya? udah cukup. Udah cukup. Nah, Mas Edi monggo, nak mau bertanya Mas saya atau Mas Hartono atau Mas Haji? kalau saya sebenarnya terima kasih udah Dipersilakan. dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan menjawari ada unek-unek pengen saya tanyakan sama jenengan Ke saya? dengan, Oh iya. dengan si anak yang tadi saya ceritakan. Iya. Dulu pernah 2 kali ya Pak ya kesini ya. Kok tiap pulang seringnya kayak gitu. Kemarin sampai 3 hari molor gara-gara mengalami hal yang kayak gitu. Dan kenapa sesudah nyampe sini seolah-olah bersih dengan sendirinya. Nah, itu pertanyaannya, kenapa dan apa sebabnya? Di story sebelumnya kan dari orang tua ada indikasi non medis yang dari kiriman.
ya toh? Atau sihir. Mungkin kaitannya itu non medisnya belum dibersihkan secara total. Itu non sewu. Apakah ada yang katakanlah masih ada di dalam bangunan rumah di kampung sana? Ya, Atau di rumah sana tuh kan. oh gitu ya. Jadi dampaknya ketika si anak itu masuk, Coba jangan tutup mata langsung visualisasi ke sana, saya tak ingin supaya ini. Hafal tuh rumahnya? apa? Nah, ya. Ada bukulnya apa tuh di sana? Saya melihatnya kayak ada bukul. Di sana. Sumber. Sekarang Ya mungkin lah. La ilaha illallah. Cukup. Tiang lampu di bawahnya. tiang lampu di bawahnya. Pinggir jalan ya. Dicek di arah situ. Berarti udah keluar dari batas bangunan rumah. Ya, cuma kan energinya dia melewati terus kan. Mm-mm. Energi negatif. Jadi seakan-akan sumbernya penyakit Mm-mm. masih di situ, masih ada. Berarti kalau tidak dibersihkan ada nanti korban-korban yang lain. Belum total. Biyen sing nangani siapa sing zamane almarhum beliau yang sudah meninggal bapak tadi loh. Sing nangani sinten niku? Almarhum. Ah, Enggak ada yang nangani. oh udah ada. Enggak ada. Iya, iya. Tanpa diketahui sebab musababnya, baru mau mulai aktivitas umumnya orang kampung petani, Heeh. tak tahu jatuh di pematang sawah, Heeh. ditolong sama teman-teman pekerja lainnya, dinaikkan ke motor, niatnya mau dibawa ke puskesmas terdekat. Ternyata udah Meninggal ya. meninggal. Tapi sebelum itu kan ibunya kan, istrinya ya pernah cerita kaitannya si suami sebelum meninggal kan, Mm-mm. ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu loh kan, yang non medisnya kayak gitu. Oh ya, Pas antara silaturahim sini siang-siang kan non. iya iya iya. Lah itu kan ada pemicunya itu. Hmm. Kalau ngomong nanti aja pembahasan itu nanti di luar forum, insya Allah biar tidak terlalu jeru. Penanganan ya dah, ya. Ya kurang lebih seperti itu. Matur suwun Mas Edi, Mas Hartono, langsung Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.